kita mulai aja. Selamat pagi. Iya, hari ini hari Jumat ya. Nah, saya mau buka pelajaran hari ini untuk memberitahu. Jadi, mulai sekarang kita akan coba belajar lewat LKS. Jadi nanti saya akan taruh LKS, lalu nanti pengerjaan tugasnya bisa lebih simpel juga sih, bisa lewat LKS juga. Supaya juga lebih mudah. Oke, pertama saya coba untuk taruh LKS di grup dulu ya, sebentar ya. LKS sudah ditaruh di grup. Masih muter-muter dia. Oke, sekarang kita coba untuk lihat LKS-nya dulu ya. Ini satu dulu. Nah, karena LKS-nya ini telat, dan karena kita kan dapatnya versi ininya, versi digitalnya, jadi LKS itu ada ininya nih. Ini disebut watermark. Ini kemarin saya coba hilang, jadi di setiap halaman tuh ada watermark kayak gini sih. Kemarin saya coba hilangin, malas juga lah. Nah, jadi sementara kita pakai ini, tahun depan kamu akan dapat LKS fisik. Tahun depan, jadi saya ada rencana ini juga. Oke, bentar. Kita masuk yang ini ya, keluhuran manusia sebagai citra Allah ya. Nah, ini. Oke, pertama citra Allah. Citra Allah itu, jadi kata citra itu adalah menampilkan sesuatu tentang Allah itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau dalam diri kita apa? Dalam diri kita adalah sifat-sifat baik, sifat-sifat baik yang terinstal dalam diri kita kalau pakai kata komputer. Jadi sifat-sifat baik itu diinstal juga oleh Tuhan. Gitu. Selain sifat-sifat dasar kita dan sifat-sifat yang sebenarnya bukan tidak baik, tapi dalam arti berkembang. Jadi itu saya kan punya ponakan di rumah. Jadi pada saat umurnya bertambah, perkembangan otakku bertambah, lalu sikap dia berubah. Ada sikap-sikap yang kelihatan baru, tapi padahal sikap dia ada banyak lain. Nah itu adalah manusia, dari citra manusia. Lalu tentu saja ada citra Allah. Citra Allah sekali lagi adalah kebaikan. Jadi ini nih, ini misalnya contoh, ini sikap Allah, saling menghargai sesama manusia. Lalu menghargai bisa juga bahwa kita adalah pemahaman kita saudara satu sama lain. Saudara satu sama lain itu gimana? Saudara satu sama lain itu begini. Kita pasti relate ya. Kamu pasti berelasi dengan orang lain. Tidak bisa tidak. Gitu. Atau cuma masalah waktu aja bahwa kamu akan berelasi dengan orang lain. Nah, ketika kamu berelasi dengan orang lain, kamu tuh umumnya punya tujuan. Kalau saya berteman dengan ini untuk apa? Gitu. Saya berteman dengan ini untuk apa? Kamu punya tujuan. Dan tujuannya itu dihilangkan dulu apakah itu baik atau enggak. Nah, pada saat itu nanti kan ketika kamu berelasi dengan orang lain,
kamu pada akhirnya menentukan apakah dia akan jadi teman kamu atau enggak, atau biasa aja. Nah, jadi kayak gitu. Nanti semakin nanti berkaitan dengan perkembangan spiritual kamu, misalnya kamu suka berdoa dan lain-lain, nanti kamu akan melihat orang lain tuh beda. Itu tadi, setiap orang adalah seorang manusia, termasuk papa mama kamu, berarti setiap orang itu sedih. Kamu bisa mengerti nggak kesedihan orang tua kamu gitu misalnya. Nah, ini nanti kita bahas. Oke, nah citra Allah diartikan sebagai gambaran yang menggambarkan bahwa kita harus secara kesekian karakternya, sifat-sifatnya adalah kesamaan sebagai gambaran atau si citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Nah, jadi yang seperti saya bilang, dalam diri kita itu sudah diinstal sifat-sifat kebaikan. Ya Allah kan bukan dipahami atau diimani sebagai sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi sebenarnya seluruh program yang kita butuhkan dalam hidup itu sudah dimasukkan, termasuk pengembangan. Jadi dari sesuatu yang kamu punya tuh seluruhnya sudah, lalu ibaratnya kalau kamu buat itu tinggal pakai. Lalu pada saat itu ada juga program-program rahasia yang dimasukkan, talenta misalnya, atau skill khusus itu dimasukkan juga. Cuma kamu harus ketahui sendiri skill khusus kamu itu apa. Nah, ini saya tulis di aja nih. Jadi ada istilah before you can be yourself, first you istilahnya kayak semakin kamu mengeksplorasi diri kamu, semakin kamu akan tahu kamu itu siapa, apa yang kamu bisa. Tapi ini kayak gini, repotnya adalah seorang pianis, pemain piano yang jago. Kalau gitar tuh gitaris. Seorang pianis atau gitaris akan tahu bahwa dia punya skill di gitaris setelah dia nyoba gitar, setelah dia main piano. Jadi makanya kalau misalnya kamu nggak coba, ya kamu nggak tahu. Kayak kamu masuk MM atau TKP atau AKL gitu. Ya kamu mesti masuk dulu, baru nanti kamu tahu gitu, apakah cocok apa enggak. Dan sebaiknya kalau nggak cocok sih, ya tetap diterusin, karena repot kan. Karena repot kalau kamu nggak terusin. Tapi ntar kamu penyesuaian aja. Lalu salah satu dari yang kealahan tanamkan pada diri kita adalah kita itu punya kekuatan untuk mengatur hidup kita, termasuk mengatur lingkungan kita. Itu citra Allah juga ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu jadi orang tua, kamu tuh bisa membuat anak-anak kamu menjadi tanda kutip bahagia, menjadi tanda kutip tidak bahagia. Itu kamu punya kekuatan itu. Kamu juga sekarang punya kekuatan sih. Misalnya kalau kamu punya adik ya, kamu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan atau menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi kamu harus bertanggung jawab sih, hati-hati. Makanya di dunia ini ada karma. Ada karma. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Semakin kamu mengenal alam, semakin kamu akan menghargai orang lain. Jadi sih. Lalu yang nomor 4 adalah jadi kalau bisa sih kita
tidak membeda-bedakan dalam arti begini, membeda-bedakan tuh lebih pada tidak adil sih. Saya nggak suka si A, atau saya nggak suka suku A, atau saya nggak suka agama A gitu. Nah kalau misalnya kayak gini tuh kayaknya sih agak-agak repot gitu ya. Nah ini saya taruh di grup ini biar ya sebenarnya sih kamu bisa baca di LKS sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya taruh di grup. Secara pin dulu ya. Secara bertanggung jawab. Oke. Kadang-kadang kalau ngopi ke WA agak kurang bagus sih jadinya. Oke. Nah, ini adalah gambaran yang menerangkan secara sederhana sebenarnya, secara sederhana langsung to the point gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat di teori buku. Tadi kan di teori LKS ya, LKS itu kan termasuk inilah, termasuk mudah lah gitu. Nah, sekarang di bukunya, kalau menurut bukunya itu kayak gimana sih? Jadi kita coba. Nah, ini buku kelas 10 nih. Ini Citra Allah ya. Halaman 27. Nah, Citra Allah. Oke. Nah, ini juga salah satu isu kalau di buku tuh, ini salah satu isu dari kenapa kok itu sampai harus memohon rahmat persaudaraan. Karena kadang-kadang kita salah menilai, misalnya contoh gini, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kadang kamu salah menilai didikan orang tua kamu salah menilai. Maksudnya mereka kan mendidik kamu dengan apa yang mereka tahu ya. Kadang-kadang tuh nggak cocok. Kadang-kadang. Nah, jadi ini untuk melihat, sebenarnya sih untuk lebih memahami bahwa setiap kita itu punya apa ya, punya kesamaan. Yang pertama diciptakan oleh Allah. Yang kedua manusia itu jadi kan punya kebutuhan dasar. Nanti kalau mau kita bahas di dalam. Nah, lalu ada kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Sebenarnya lebih pada itu tadi, manusia kan banyak ya. Karena manusia banyak itu manusia sulit diatur. Semaunya sendiri gitu. Kalau semaunya sendiri maka repot. Makanya dalam apapun itu ada aturan. Aturan itu bisa jadi hukum. Misalnya dalam kelas MM ada aturan kan. Harus absen, harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kenapa? Supaya semua berjalan dengan baik. Dia akan itu. Nah, ini cerita tentang salah satu konflik tentang kekerasan. Lalu melihat contoh tentang Mahatma Gandhi dan Ibu Teresa. Ini kayaknya udah ya kemarin ya. Ini udah kita bahas. Nah, jadi itu kayak gitu. Lalu dilihat contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Ini bukan orang Samaria yang baik hati sebenarnya. Maksudnya ini kan gambaran kayak saya orang Jakarta, lalu ada teman kamu dari Kalimantan disebut sebagai orang Kalimantan. Tapi karena dia orang dalam tentang kemanusiaan. Kalau kamu lihat pengemis, lalu kamu biasa aja, itu artinya kamu tuh kurang peduli. Tapi kalau misalnya kamu lihat orang kasihan, kalau kamu punya perasaan kayak gitu, itu sebenarnya indikasi baik. Ya, apakah kamu mau menolong?
Lalu biasanya nanti otak kamu masih masukan, aduh dia kan apa ya dia kan menjalankan pekerjaannya. Kadang-kadang gitu. Itu perhatiin kalau pengemis itu selalu ada di situ di jam yang sama, di waktu yang sama setiap hari. Gitu. Pengamen juga gitu. Pengamen tuh selalu ada setiap hari dan selalu dia doang orangnya. Itu menghalangi kita sih. Tapi sekali lagi itu terserah kamu. Jadi gambarannya kalau di buku ini, di buku cetak itu lebih sulit sih. Nah nanti saya pengen kamu kerjain ini. Nanti kita coba dulu aja. Dan jadi nanti tolong kerjakan halaman 14 di LKS ya, saya tulis ya. Tolong kerjakan halaman 14 di LKS. Itu nanti kalau dikerjakan ini, saya pengen ngeliat dulu pendapat kamu. Nanti saya akan coba komentarnya apakah kira-kira soal ini cocok atau tidak. Kalau enggak ya saya cari soal yang lain aja. Tapi saya pengen pakai soal yang ada di LKS ini sih. Ya gitu. Jadi nanti setelah ini tolong dikerjakan ya LKS-nya ya. Jadi setelah dikerjakan ntar kita bahas lagi lebih dalam. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong hidupkan videonya. Saya mau screenshot dulu buat laporan saya. Oke, Brandon udah. Vanessa, Joy, Anas, tolong hidupkan videonya. Ini berarti kayaknya Stella nggak masuk ya? Kayaknya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, setelah ini tolong kerjakan LKS-nya halaman 14 ya. Saya pengen lihat jawaban kalian gimana. Oke, thank you ya. Bye-bye. Baik, Pak. Thank you. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, bye-bye.